Oke guys, kembali ke channel saya, channel Bang Project, di mana di video yang lalu kita update tentang pembangunan atau mendirikan bangunan utama pabrik kelapa sawit. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang mendirikan bangunan stasiun rebusan. Jadi tentunya di pabrik kelapa sawit itu ada beberapa bangunan yang pertama itu biasanya bangunan utama atau main building pabrik kelapa sawit. Dan biasanya ada beberapa pabrik yang bangunan utama dengan bangunan rebusan itu sebenarnya sama, satu. Cuman di pabrik yang kita sedang bangun sekarang itu antara bangunan utama dengan bangunan rebusan itu berbeda. Jadi dipisah karena di sini kita menggunakan rebusan tipe yang horizontal, yang mana di pabrik kelapa sawit itu rebusannya ada tipe horizontal dan vertikal. Kalau yang vertikal itu tegak lurus ke atas, sedangkan horizontal tegak lurus ke samping atau seperti ini, memanjang ke samping. Nah, jadi kalau kita menggunakan tipe rebusan yang vertikal, yang pasti kita tidak perlu menggunakan ruang atau bangunan yang sedemikian lebar. Kita hanya pakai ruang seukuran lebar bangunan utama. Jadi kita hanya perlu buat panjang supaya bisa rebusan masuk ke dalam. Tapi kalau kita pakai rebusan yang horizontal, yang pastinya kita harus buat ukuran yang lebih lebar dari ukuran bangunan utama. Karena ukuran bangunan utama itu pasti tidak cukup untuk rebusan yang tipe horizontal. Biasa bangunan utama itu hanya diperuntukkan untuk rebusan yang tipe vertikal. Karena kebetulan tidak makan tempat ke samping tapi makan tempat ke atas. Kalau untuk rebusan yang menjulang ke atas, bangunan utama itu biasanya sudah cukup dan tidak perlu lagi ditambah tingginya. Nah, untuk itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Oke, dan bunyikan juga lonceng notifikasi. Berikan like dan komentar Anda, dan bagian juga kepada teman-teman Anda. Terima kasih. Oke, kita lanjut guys. Sebelum kita naikkan bangunan atau kita berdirikan bangunan yang menjadi tiang penyangga, kita harus terlebih dahulu memasang kanopi supaya nanti di atas nggak ribet lagi masang kanopi. Jadi waktu di bawah aja kita pasang dulu kanopi satu-satu dari tiang bangunan yang akan kita berdirikan. Setelah kita selesai kita pasang, kita akan siap untuk mendirikan. Nah, sekarang kita sudah mulai mendirikannya. Kita ambil posisi dulu. Kita bawa ke posisi yang seharusnya tempat berdirinya tiang ini. Jadi guys, nama-nama item yang ada di bangunan rebusan ini tidak ada bedanya dengan nama-nama item yang ada di bangunan utama pabrik ini. Jadi apapun yang terdapat di bangunan utama pasti ada di bangunan rebusan ini. Jadi jangan bingung ya, dan semua nama-namanya itu sama, tidak ada yang beda. Nah, kita akan masukin tapak dari tiang bangunan ini ke pondasi yang sudah disiapkan tentunya. Kita masukkan. Nah, karena memang sudah pada ukurannya dan kita kerjakan sesuai gambar, jadi tidak meleset, langsung saja masuk. Kita kencangkan, kita pasang baut dan kita kencengin, karena baut adalah yang mengikat untuk berdirinya bangunan ini, tiang ini. Jadi kita ikat pakai baut, kita pasangin mur seperti ini teman-teman.
Nah, seperti biasa, satu orang akan ke atas ditarik menggunakan kren ini, karena dia akan membuka ikatan antara kren atau alat berat ini dengan tiang bangunan yang sudah selesai diberdirikan. Jadi akan dilepaskan dan bisa mendirikan bangunan selanjutnya. Nah, ini kita sudah berdirikan tiang yang ketiga, teman-teman. Sengaja memang saya lompati, jadi supaya nggak terlalu lama. Jadi kita langsung aja, kita nggak usah terlalu kita ikutin prosesnya satu-satu karena nanti terlalu panjang. Jadi kita langsung, ada beberapa yang kita langkahi ya, jadi silakan diikutin aja.
Sekarang kita sedang menaikkan Cremona. Seperti di video-video saya sebelumnya, teman-teman bisa mengetahui apa-apa atau nama-nama item yang ada di bangunan, karena yang ada di bangunan utama dengan bangunan yang ada di stasiun rebusan itu sama, jadi nggak ada bedanya. Item yang dipakai di bangunan utama sama juga dengan apa yang dipakai di bangunan rebusan. Jadi teman-teman belajar saja dari video saya yang tentang mendirikan bangunan utama, di situ semua udah ada nama-namanya. Nah, Cremona ini seperti yang teman-teman lihat di sini, di bangunan utama, yang di belakang itu adalah bangunan utama, dan yang kita sedang pasang ini adalah bangunan rebusan. Jadi antara bangunan utama dengan bangunan rebusan itu dibuat Cremona karena di sana akan jadi tempat lalu lalang atau semacam jalan perlintasan antara bangunan utama dengan bangunan rebusan. Jadi sengaja dibuat Cremona karena Cremona ini fungsinya harusnya di antara Cremona ini ada satu tiang lagi di bawah, pas di tengah-tengah antara tiang yang satu di ujung Cremona dengan tiang yang satu di pangkal Cremona. Itu di tengah-tengahnya harusnya ada tiang lagi. Cuma karena memang fungsinya ini untuk pelebaran jalan atau pelebaran lokasi, jadi kita buat Cremona sehingga di bawah bisa kosong dan di atasnya baru kita letakkan tiang dan tidak mempengaruhi kekuatan dari tiang bangunan itu sendiri. Nah, tiang yang dimaksud adalah ini yang kita sedang naikkan ke atas. Jadi kita langsung letakkan di atas Cremona aja tiang bangunannya. Jadi di bawahnya nggak perlu ada lagi karena sudah digantikan dengan Cremona. Jadi pondasi yang di bawah itu digantikan dengan Cremona. Jadi kekuatan tetap sama. Jadi nggak perlu diragukan lagi kekuatannya. Tetap berfungsi seperti menggunakan pondasi.
Selanjutnya guys, kita akan memasang atau erection span. Tapi sebelumnya kita harus gabungkan dulu span di bawah antara span yang satu dengan span yang satunya. Jadi ini kita masih dalam proses akan menggabungkan atau menyatukan, karena memang span itu harus atau terbuat dari dua batang besi WF 400. Nah, jadi kita akan menggabungkan dari besi WF 400 yang sudah dipabrikasi, dan di sini kita akan menggabungkan supaya siap untuk dinaikkan atau di erection. sekarang kita sudah masuk ke bagian yang mana kita akan erection. Ini sudah erection. Kita akan menaikkan span yang sudah kita selesai gabungkan.
Jadi kita sekarang erection span, kita naikkan span ke atas, atau kita akan pasang span di atas seperti ini. Kira-kira teman-teman cara menaikkannya. setelah kita udah pasang span, memang di sini saya sengaja untuk menampilkan penampakan pemasangan spannya sudah selesai, udah komplit. Jadi biar nggak terlalu lama, jadi teman-teman nggak bosan. Di sini kita pemasangan span terakhir, dan inilah penampakannya dari tiang rebusan setelah kita naikkan span secara keseluruhan. Tapi di sini kita belum selesai untuk pemasangan
yang lain-lain untuk kerangka-kerangka pendukung di bangunan rebusan. Jadi sini belum selesai sebenarnya. Oke, jadi beginilah guys penampakan terakhir dari bangunan rebusan setelah selesai kita pasang semuanya. Tentunya kalau untuk bagian-bagian yang kecilnya atau kerangka-kerangka pendukung yang kecil-kecil di sini belum dipasang, seperti gording atau tirut atau sagrot itu belum dipasang. Nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Yang pasti untuk visual beginilah kerangka bangunan rebusan sebelum kita pasangi seng. Nah, nanti di dalam ini di pondasi yang itu di pondasi semen itu akan diletakkan rebusan. Ada 3 buah rebusan di situ. Disinilah tempatnya nanti. Makanya ini dinamakan dengan bangunan atau kerangka bangunan rebusan. Oke, terima kasih guys sudah menonton video saya mulai dari awal sampai akhir. Silahkan subscribe buat teman-teman subscribe supaya Anda tidak ketinggalan segala informasi yang akan kita sajikan di channel saya. Dan jangan lupa juga berikan komentar dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu bagaimana proses mendirikan bangunan pabrik kelapa sawit. Terima kasih.